Shalom saudara, kita mau datang ke hadapan Tuhan siang hari ini. Mari kita siapkan hati untuk menghadap kepadanya. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Kalau kami masih boleh ada sampai hari ini, sampai siang hari ini Tuhan, kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami mau tanggalkan beban kami ingin memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami ini Tuhan menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Kita mau datang untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. Kami mau mengalami kasih-Mu di dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dari siapapun yang kami kenal Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau datang kepadamu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu Tuhan, tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan kami mau ingin mengenal-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Kami ada untuk menjadi penyembah-Mu Tuhan. Mari saudara katakan lebih lagi, dan ku ingin mengenal-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan. Kami ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari apapun Tuhan yang kami kenal. Bahkan kami tahu tiada kasih yang dapat melebihi kasih-Mu Tuhan. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah jauh dari setiap kami. Tetapi seringkali kami yang menjauh dari Engkau. Siang hari ini kami mau mengambil keputusan untuk kembali mengejar hadirat-Mu dalam hidup kami Tuhan. Bukan hanya di saat ibadah, tetapi dalam setiap langkah hidup kami Tuhan. Mari saudara, dengan hati yang lapar dan haus akan Tuhan, kami mau nyatakan memandang wajah-Mu dan mengejar hadir-Mu di setiap hidup kami Tuhan. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu.
Saat kami merasakan hadirat-Mu Tuhan, kami tahu tak ada lagi yang bisa menggantikan-Mu. Kasih-Mu sungguh sempurna Tuhan. Kebaikan-Mu tak pernah gagal dalam hidup kami. Dan kami tahu tidak ada yang dapat membandingi Engkau. Mari saudara, dengan hati yang penuh hormat, kami datang, kami mau sembah Engkau Tuhan. Kami mau nyatakan segala puji dan segala hormat. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hati kami Tuhan, kami mau datang menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Urapi hamba-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati bagi firman Tuhan. Sama-sama katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Iya, maaf Pak ya, kami terlambat. Tadinya saya pikir saya mau batalin pelayanan ini saudara, karena 2 hari saya demam, saya sakit dan rasanya aduh enggak bisa ya, pas dapat di Bogor jam 7. Dari Jakarta itu pergumulan, apalagi saya pulang dari Ambon ya, mungkin kecapean keliling ya, tetapi ya kalau saya ada, saya percaya itu karena kemurahan Tuhan, amin. Kita semua ada. Setiap pagi kalau kita masih bisa buang air kecil, buang air besar, itu kemurahan Tuhan saudara. Karena kalau enggak kita sudah di rumah sakit. Kalau sudah di rumah sakit coba ya, bagaimana kita bisa beraktivitas. Karena tubuh ini kalau sudah terkapar tuh, saya baru merasakan ya, orang tuh kalau sakit tuh nggak bisa apa-apa gitu ya. Walaupun banyak keinginan kita, banyak kerinduan kita, tapi kalau udah sakit dalam kelemahan tubuh ya memang nggak bisa apa-apa. Makanya kalau sehat ingat Tuhan, amin. Jangan nanti sakit baru ingat Tuhan, amin. Khususnya buat bapak-bapak ini ya. Kalau tubuhnya masih sehat dijaga, amin. Ya supaya hidup itu kita bisa menjadi berkat. Nah, tema firman Tuhan hari ini adalah menabur kebaikan menuai berkat. Saudara, kita percaya bahwa hidup ini dikatakan bahwa dalam hidup ini ada hukum yang namanya tabur tuai ya. Hukum tabur tuai ini bukan hanya hukum Allah, tetapi juga hukum alam. Ya, hukum Allah dan hukum alam.
Ya, dari Tuhan dikatakan iya, tapi alam pun ya sama. Apa yang engkau tabur itu yang akan engkau tuai. Ya, kalau kau tanam duren maka kau akan menuai, kecuali lagunya Bruri, buah semangka berdaun. Hafal semua nih lagunya ya. Secara alam ya kamu tanam duren, yang kamu tabur duren, yang kamu tuai ya duren. Itu namanya hukum Allah dan hukum alam. Kalau sudah hukum Allah dan hukum alam ya jangan dibantah, karena itu pasti benar. Dikatakan Galatia 6 ayat yang ke-7, coba kita baca. Galatia pasal 6 ayat yang ke-7 dikatakan di sana firman Tuhan 1, 2, 3. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena itu juga yang siapa yang ingin menuai berkat di sini? Tolong angkat tangan ya. Semua tuh kalau saya tanya siapa yang ingin menuai kutuk? Enggak ada pasti toh? Enggak ada. Masa kita mau menuai kutuk? Siapa yang mau menuai berkat? Sekali lagi angkat tangan. Alkitab berkata, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Sebab apa yang ditabur orang itu juga yang dituainya. Kalau kelakuanmu ya, engkau menabur dosa, menabur semua yang jahat dalam kedagingan, ya maka jangan harap hidupmu diberkati. Amin. Saya sering melihat orang-orang yang tidak hidup takut Tuhan, tapi pengen hidupnya baik, pengen anaknya baik. Padahal dia tidak hidup menghormati Tuhan. Hidupnya itu tidak menjadi berkat. Ya, suami-suami kalau engkau tidak hidup menjadi berkat, ya jangan harap anak-anakmu itu diberkati. Ya, pasti mereka tidak akan diberkati. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Dan ternyata kesesatan itu bukan cuma oh dia pergi berdoa di bawah pohon itu sesat. Enggak. Jangan sesat. Allah tidak pernah membiarkan dirinya dipermainkan. Kamu menabur kejahatan maka kamu akan menuai kejahatan. Dan Tuhan tahu apa yang kita tabur dalam hidup ini. Nah, tema firman Tuhan hari ini menabur kebaikan, menuai berkat. Itu benar karena sesuai dengan hukum Tuhan. Kita lihat dari ayat dari gereja Amsal 11 ayat yang ke-24 dan ayat 25. Amsal 11 ayat 24 ayat 25. Kita baca bersama 1, 2, 3. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa ia sendiri akan diberi minum. Ya memang saudara, untuk menabur kebaikan itu tidak hanya semua soal uang. Ya dalam hidup ini kita menabur kebaikan itu banyak, mengampuni itu menabur kebaikan. Ya kita tidak membalas yang jahat itu juga menabur kebaikan. Ya tetapi kalau bicara soal berkat materi maka kita harus masuk di dalam ya satu hal yang namanya keuangan. Ya kita semua mau nggak hidupnya diberi kelimpahan? Siapa yang mau hidup berkelimpahan? Angkat tangan. Ya semua mau tuh. Karena kalau orang hidup kelimpahan itu setidaknya ya satu pusing hilang gitu ya. Yang ya enggak? Ya bapak-bapak. Dan kayaknya pusing yang paling pusing itu memang kalau tidak ada apa? Pusing yang paling pusing itu kalau nggak ada apa? Uang ya, katanya uang nggak dibawa mati. Jangankan mati bu, hidup aja saya nggak ada duit ini. Ya, kok bicara mati masih hidup aja nggak bawa uang ini. Saudara, kalau kita bicara tentang kelimpahan dalam hal keuangan, maka kita juga harus balik ya menabur dalam hal juga keuangan. Ayat ini berkata begini, ada yang menyebar harta tetapi bertambah miskin. Oh kaya ya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu kekurangan. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa memberi minum ia sendiri diberi minum.
Ini yang ngomong bukan saya loh, ini yang ngomong firman Tuhan. Ya kalau saya yang ngomong saudara nggak usah percaya. Tapi kalau firman Tuhan yang ngomong maka kita harus percaya. Walaupun bertentangan dengan logika. Enak banget ngasih duit kok. Ya saya aja butuh uang. Kalau saya kasih uang maka ya saya pasti kurang. Itu logika matematika otak manusia. Tapi di hadapan Tuhan tidak begitu. Ada yang menyebar harta bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa selalu kekurangan. Saudara, yang pertama saya mau bilang ya, ada orang-orang yang ya kita bicara dari level punya uang dulu ya. Orang yang kaya itu saudara banyak, tapi yang murah hati sedikit. Ingat orang kaya di hadapan Tuhan itu beda sama orang kaya di hadapan manusia. Kalau manusia mengukur oh kaya itu dia punya mobil banyak, punya tanah banyak, punya uang banyak, itu kaya di hadapan manusia. Tapi kaya di hadapan Tuhan itu berbeda. Mungkin dia punya sedikit, tapi hatinya itu penuh dengan kemurahan. Ya, dia berani menabur. Ternyata dia orang paling kaya. Ingat enggak persembahan terbesar ketika Yesus sedang ada di bait Allah. Lalu banyak orang datang memberi persembahan. Orang kaya kasih yang terbesar. Tapi Yesus tanya kepada murid-muridnya. Ada seorang janda miskin yang beri cuma berapa peser logam. Tuhan tanya yang memberi yang terbaik siapa? Ya, mungkin secara perhitungan manusia, oh itu yang ngasih ya $100. Tapi Tuhan bilang enggak, yang memberi yang terbaik. Yang paling kaya dari semua mereka yang hadir saat ini adalah janda miskin itu. Kenapa? Karena dia memberi dari kekurangan. Tapi yang lain itu memberi dari kelimpahan. Ya kamu punya uang 1 miliar. Kamu kasih 1 juta, terasa enggak? Ya enggak terasa. Ya, tapi manusia yang nilai, dia kasih 1 juta loh. Ya. Tapi ketika ada seorang janda yang dia cuma punya uang mungkin 50.000 hari itu. Tapi dia beri 50.000 atau 5.000 lah, jangan 50.000, 5.000. Ya. Lalu dia kasih 5.000. Anak saya tuh kadang kita tuh ada mesbah doa onsite saudara ya. Dia ada kolektor lah ya, dan memang kolektor itu selalu habis untuk operasional ya Pak Adi ya. Bapak selalu tahu itu ya. Kalau harap dari kolektor habis buat operasional saudara. Untuk kasih PK pemusik, untuk bayar security, untuk kasih kebersihan itu selalu. Anak saya itu kadang hitung kolektor, Mam ada yang ngasih 2.000. Saya bilang kamu jangan menghina loh. Itu siapa tahu orang yang tinggal punya uang 2.000 terus dia kasih, itu terbesar loh di hadapan Tuhan. Ya tapi kalau yang punya uang banyak ngasih 2.000 tuh kebangetan, terkutuk sih. Bertobat saudara ya. Masih ada nih orang Kristen datang ke gereja ngasih 2.000 nih bertobat. Nih ya. Saya tidak bicara soal saudara kasihnya berapa. Tapi Tuhan menilai loh. Makanya saya bilang sama anak saya, kamu jangan hakimi loh yang 2.000 itu. Kalau dia tinggal punya uang 2.000, dia memberi yang terbesar loh di hadapan Tuhan. Ya kalau memang tinggal tuh dia punya. Ya lain cerita, ini ada yang pakai tas LV ngasih 2.000. Ini anak buahnya syaitan ini. Terus hidup mau diberkati. Jangan saudara lihat orang dari penampilannya. Banyak orang terlihat kaya padahal miskin di hadapan Tuhan. Yang ngasih 5.000, memberi ya ke toilet 5.000. Saya ngasih orang di toilet 100.000. Saya kaya banget gak? Enggak juga. Yang lebih dari kaya banyak. Yang lebih kaya dari saya banyak. Tapi soal hati saudara, ketika kita ini mau punya kemurahan. Saya tahu kalau saya khotbah begini nanti sebagian orang gini, ya iya kan karena itu kan orang kaya memberi. Kalau kita ini pas-pasan, ya berarti kau pelit. Ya jangan tunggu kaya baru memberkati. Sikap kemurahan hati harus dimiliki dari waktu kita masih miskin. Saya ini pernah miskin. Ya, saya yakin nggak ada yang lebih miskin dari saya di sini. Saudara pernah dikejar debt collector nggak? Yang pernah angkat tangan? Enggak toh? Berarti saudara lebih kaya dari saya kan? Saya dikejar debt collector 2 tahun. Ya, bukan karena saya nggak mau bayar, memang nggak punya duit. Ya, saya pernah hidup tanpa uang 1 sen pun di tangan saya. Tapi itu tidak menjadikan saya pelit. Ya, kemurahan hati itu sikap yang diwarisi dari Allah
Karena kita bertobat, kita dekat dengan Tuhan, maka kita diwariskan sifat-sifat ilahi. Kalau ada orang bilang dia Kristen tapi dia pelit, kau belum ketemu Tuhan. Orang kikir gak masuk surga, saudara, ada ayatnya. Ya, yang tidak masuk surga itu banci, pemburit, orang bersinah, ya penipu. Salah satunya apa? Orang kikir, gak masuk surga. Ya. Jadi kita enggak bisa berkata, oh saya kan, ya itu kan karena Bu Dewi kaya. Enggak, saya pernah bersaksi, saudara pernah dengar, saya tinggal punya uang 50.000. Dipinjam orang 50.000. Bergumul saya dengan suami. Bertarung dalam iman, lah besok susu anak saya habis. Tapi yang pinjam itu anaknya sakit tengah malam. Kami bergumul, Tuhan bicara, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Besok ada kesusahannya sendiri, saya kasih tuh uang 50.000. Jadi jangan bilang, ya kita kan miskin Bu, bagaimana kita bisa menabur kalau kita masih miskin. Kemurahan hati itu sifat ilahi yang diturunkan Allah bagi orang-orang yang sudah bertobat. Ya, supaya bisa melakukan kebaikan ya kita harus bertobat dulu, ketemu Tuhan baru bisa punya kemurahan hati. Makanya saya kalau lihat orang pelit, aduh maaf saudara, kau belum ketemu Tuhan. Nanti ya orang pelit-pelit itu dia pikir kalau dia simpen uangnya, dia kekap uangnya ini, wah dia pasti nanti akan tambah kaya. Enggak, nanti kau sakit. Terus berobat, saya sudah banyak dengar orang-orang kaya begini, Bu, saya tuh berobat kemarin 200 juta habis, kau pelit. Percayalah saudara, bocornya itu dari situ. Ya, tapi kalau kita ini takut akan Tuhan, Tuhan lindungi, Tuhan jagai, berkat itu tidak bocor kemana-mana. Makanya yang pelit jangan terus hidup pelit, bertobat. Lihat orang yang butuh, berbagilah. Kalau keponakanmu tidak bisa sekolah, bayari sekolahnya, amin. Nggak ada amin. Ya, nggak apa-apa kalau kita diberi kelebihan, berani. Sampai hari ini saya melakukan itu dan saya tidak pernah berkekurangan. Semakin diberkati lebih, takarannya juga lebih. Waktu kami diberkati lebih, saya pernah bersaksi di sini, saya disuruh Tuhan beliin mobil pendeta, 425 juta mobilnya. Ya, karena Tuhan ngomong harus yang sama sama wakil gembalanya. Saya tengking berkali-kali, tapi ya kami taat sama Tuhan. Apakah kami tambah miskin? Enggak. Semakin diberkati Tuhan. Ya, ini muka-mukanya kayaknya muka enggak percaya semua. Kalau sudah bicara uang, orang Kristen ini memang mukanya, tapi saya enggak takut. Karena saya pun melakukan. Ya, dan saya bukan jadi pendeta yang minta-minta uang saudara. Saya ajar juga kepada hamba Tuhan di desa kalau kami seminar. Jadi hamba Tuhan jangan pernah jadi hamba Tuhan mata duitan. Apalagi ketemu orang kaya terus jadi celengan babi. Banyak kan orang itu kalau ketemu orang kaya terus jadi celengan babi mukanya. Supaya apa? Diisi. Nggak usah. Sumber berkat kita dari Tuhan. Ya, kita harus belajar mempercayai Tuhan. Kalau dalam hal keuangan engkau tidak menang, hidupmu tidak bakal diberkati. Makanya banyak orang kerja susah. Dia bilang, saya ini kerja Bu, siang jadi malam, malam jadi siang. Salah benua kau, tinggal di Amerika saja. Ya, kalau siang jadi malam, malam jadi siang, berarti kau salah benua itu. Tidurnya di Amerika sana. Ya saya ini kerja Bu, siang jadi malam, malam jadi siang, tangan jadi kaki, kepala jadi tangan. Waduh, ini terkutuk saudara. Ya, harusnya kalau engkau menang dalam hal keuangan, nggak sampai seperti itu. Karena ada banyak kemurahan yang akan Tuhan kerjakan di hidupmu. Amin. Karena kita bilang orang benar itu lagi tidur aja diberkati kok. Ya, itu janji dan saya mengalami itu hari ini. Ya, karena saya belajar mempraktikkan firman Tuhan. Ayat ini dengan jelas berkata, siapa yang menabur dia akan menuai, dan ya ada yang menyebar harta tapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa tapi kekurangan. Karena itu tadi, nanti sakit, berobat 200 juta, nanti ini 300 juta, nanti ini terus bangga lagi saudara. Banyak orang-orang kaya itu ya, teman saya bangga loh kalau ketemu, iya Bu, kemarin baru pulang. Dari mana? Dari itu berobat di Penang habis 300 juta loh. Saya bilang terus bangga gitu habis 300 juta berobat. Iya, bangga itu saya kemarin habis 300 juta kenapa? Bangun gereja di desa itu top. Amin. Itu top. Tapi kalau bangga kenapa? Habis 1 M kenapa? Berobat. Makanya jangan bilang kanan kirimu jangan pelit kau.
bertobat bilang. Ya, ayo hidup ini saudara, tabur tuai. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Nah saya melihat bagaimana Tuhan memberkati. Ya, bagaimana kita ini melihat ya Tuhan itu menyertai kehidupan pelayanan kami, mencukupi. Dari perkara kecil kami terus belajar setia kepada Tuhan. Bahkan saya pernah cerita ketika ya pandemi kami cuma punya uang 10 juta. Nggak tahu mau hidup bagaimana. Di tengah kekurangan pun tiap ada tukang ojek datang ke rumah saya kasih sembako. Ya, saya belajar walaupun berkekurangan. Ya, karena saya percaya hukum Tuhan ini. Akhirnya setelah pandemi 2 tahun, ada uang 2M di tabungan kami dari YouTube. Tiba-tiba YouTube kami dimonetisasi, dapat uang dari YouTube. Puji Tuhan toh. Ya, dapat uang. Saya tanya, Tuhan ini uang buat apa? Tuhan bilang bangun sekolah misi. Ya, taruh uang 2M itu untuk pembangunan sekolah misi. Secara manusia, ya bisa buat apa-apa dulu kan. Tapi Tuhan mau begitu, ya udah kami taat. Waktu bangun sekolah misi habisnya 4,5 miliar. Uang dari mana? Ya, belajar lagi. Saya sempat bilang sama suami, ya udahlah nanti saya umumin di YouTube, suruh menabur jemaat di YouTube. Ya, kalau yang dengar mesbah doa 50.000, kita suruh nabur, taruhlah 50.000 lah, kali 50.000, ketutup saudara. Tapi kami sudah komitmen dari awal pelayanan, tidak akan taruh nomor rekening di YouTube. Nggak akan taruh di layar gitu saudara yang mau kolekte di sini nomor rekening BCA, BRI, keliling di layar itu rekening semua. Waktu bangun sekolah misi habis 4M lebih, saya tergiur untuk taruh nomor rekening. Ya, karena beberapa teman juga bilang nggak apa-apa Bu, taruh aja kan ibu nggak maksa orang untuk menabur. Waktu saya mau taruh itu, suami saya tanya rekening mana yang mau ditaruh. Saya bilang saya doa lagi dulu deh. Waktu saya doa, Tuhan tuh jawab apa? Silakan taruh nomor rekeningmu. Kamu dapat lebih dari yang kamu mau bahkan. Tapi aku tidak bekerja. Kau saja dengan kekuatanmu. Karena engkau sudah seperti Daud yang mencoba menghitung kekuatan pasukannya. Padahal Daud tahu dia menang bukan karena kekuatan pasukannya, tapi karena kuasa Tuhan. Di hidup ini jangan pernah berpikir hidup dengan kekuatanmu, keuanganmu. Sebab ada hal-hal lain yang secara supranatural yang Tuhan bisa lakukan di hidup kita. Lalu saya bilang sama suami, gak usah kita tidak usah merekayasa Tuhan dengan otak manusia kita soal keuangan. Kita berserah sama Tuhan. Akhirnya gak jadi taruh nomor rekening. Saya tidak pernah kasih proposal. Saya tidak pernah WA Pak Hadi loh Pak, kami lagi bangun sekolah dong. Ini Pak proposalnya habisnya 4M, Bapak mau tabur berapa? Pernah gak Pak? Kalau ada yang pernah kasih tahu sama saya, yang dengar di YouTube ini, kasih tahu saya pernah gak minta 1 sen pun sama orang kaya. Saya punya banyak teman orang kaya. Tapi saya belajar mengandalkan Tuhan. Dalam hal uang hati-hati saudara. Karena Yesus berkata kamu gak bisa mengabdi pada 2 Tuhan, pada Allah dan pada uang. Lalu kami jalan dengan iman 6 bulan pembangunan selesai. Secara ajaib. Ya ada orang yang Bu saya dengar ibu bangun sekolah, saya mau kirim cat, saya mau kirim ini, saya mau kirim. Sampai detik ini sudah angkatan ke-6. Saya tidak pernah kasih proposal sama Pak Hadi. Untuk topang sekolah misi yang sekolah gratis. Ya setiap angkatan 30 siswa. Apakah pernah saudara? Tuhan yang mencukupi. Ya jangan main-main soal uang. Ya itu Tuhan yang tahu. Apakah hari ini kami kekurangan? Enggak. Tuhan berkati. Terus ada, terus mengalir. Ya dan apa yang Tuhan sudah katakan benar. Siapa memberi berkat, dia diberi kelimpahan. Ya itu janji firman Tuhan. Kita buka bersama yuk. Lukas 6 ayat 35. Lukas 6 ayat 35 sampai 36. Apa yang firman Tuhan katakan saudara? Lukas 6 ayat 35 dan 36. 1, 2, 3. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuat baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama, amin saudara. Bahkan terhadap orang yang jahat sama kita. Saya pernah saudara,
Puji Tuhan ya, karena ini soal menabur kebaikan, saya harus bersaksi bukan untuk kesombongan. Ya, tetapi hamba Tuhan itu harus lebih dulu yang melakukan baru bisa khotbah, amin. Supaya tidak jadi hamba Tuhan katanya. Ya, hamba Tuhan yang nggak nabur tapi khotbah soal nabur, pret itu. Namanya berteori, nggak mungkin. Setelah kami diberkati lewat YouTube, puji Tuhan, setiap bulan ada puluhan pendeta yang kami berkati. Ya, mulai dari 1 juta, 1,5, 2,5. Kalau yang ada anaknya kuliah saya kasih 2,5 juta. Gembala-gembala, ya itu puluhan saudara setiap bulan. Ya, saya tergerak sendiri dan Tuhan yang menggerakkan. Lalu tidak pernah diem, ada pastori atau gereja yang kami bangun. Ya, setiap bulan. Selesai satu lagi. Selesai satu lagi. Apakah kami tidak punya pergumulan? Punya. Saya ini lagi nyicil tanah sekolah misi. Ya, punya pergumulan. Tapi saya waktu itu beralasan begini, Tuhan, kan ini sudah saya ini lagi nyicil tanah sekolah misi. Tadinya dipinjamkan tapi akhirnya dijual. Ya, tadinya saya nggak pengen beli, tapi lewat beberapa peneguhan akhirnya Tuhan suruh kami beli tanah itu. Ya, hampir 5 miliar saudara. Dan saya tuh bilang, Tuhan kan kami ini lagi ada tanggungan nih, bayar cicilan tanah. Berarti saya stop dulu yang lain-lain. Ya, yang lain-lain stop lah Tuhan ya, supaya uangnya ini saya alokasikan. Apalagi ada orang yang saya tabur tiap bulan itu ternyata dia jelek-jelekin saya di luar. Ya, jahat saudara orang ini. Saya taburi dia tiap bulan, tapi dia jelekin saya di luar, nama saya, padahal saya tuh enggak terlalu dekat. Ya, ada loh. Dan ini duri dalam daging. Saya dengar dari beberapa orang, saya pengen hentikan, tapi Tuhan tegur dengan ayat ini. Ya, Tuhan bilang begini kan. Ya, upahmu akan besar di surga. Allah yang Maha Tinggi, bahkan musuhmu itu dibilang ya, berbuat baiklah kepada mereka, kepada musuhmu, ya beri pinjaman, jangan berharap ganti. Ya, maka upahmu akan besar loh, kata Tuhan di sorga, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang Tuhan itu baik bagi orang yang tidak tahu terima kasih, dan terhadap orang-orang yang orang jahat. Bahkan untuk orang jahat dia masih baik. Buktinya dia terbitkan matahari untuk orang jahat. Tuhan tidak pilih-pilih ya. Oh, di rumahnya orang jahat itu tidak usah ada matahari, terus gelap rumahnya gitu. Ya, jadi kalau kita jalan, itu rumah orang jahat tuh ya, tidak ada matahari tuh ya. Berarti jahat dia, enggak toh. Mau jahat, mau baik sama-sama dapat matahari. Dikatakan di sini saya kaget waktu dapat ayat ini. Tadinya saya bilang saya mau stop, terutama sama dia itu orang nggak tahu terima kasih, jahat. Tapi saya dapat ayat ini. Ya, dikatakan hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu murah hati. Lalu saya bilang Tuhan saya stop dulu ini karena saya mau fokus untuk nyicil tanah. Saya alihkan ke sana. Nggak ada taburan buat hamba Tuhan, nggak ada pembangunan gereja dan pastori di desa. Saya alihkan ke sana. Tapi Tuhan tuh ngomong nggak boleh. Itu harus tetap jalan. Nanti yang ini ada, tenang aja, kamu berjalan dengan iman. Berat nggak saudara? Berat. Ya Tuhan maksudnya ya bagaimana ya, secara logika otak manusia ini kan enggak bisa. Tapi saya mau belajar taat. Berapa waktu yang lalu, 2 bulan lalu, ada gereja yang sudah saya bangun di desa. Dulu gerejanya itu tanah, mereka cuma pakai terpal. Dan saya kenal pendeta ini waktu kita seminar hamba-hamba Tuhan di Makassar. Waktu seminar hamba Tuhan itu istrinya bersaksi dia sudah mau melarikan diri dari tempat pelayanan. Karena kolektenya itu uang 500 yang sudah busuk, yang sudah berkarat, tidak kelihatan lagi angka 5-nya. Itu kolektenya ya di desa. Dia menggembalakan jemaat-jemaat miskin. Dia bilang, Bu, untuk kami beli beras aja nggak cukup. Jadi waktu seminar hamba Tuhan itu dia sudah bawa pakaian lebih karena mau lari. Udah gak mau balik lagi ke pedalaman itu. Tapi ketika dia dengar khotbah saya, dia di jamaah Tuhan dia nangis. Jadi dia bersaksi di akhir sesi seminar 3 hari itu. Ada malam kesaksian dari pendeta-pendeta desa ini. Suami istri ini maju.
Istrinya bersaksi sambil menangis. Saya dijamah Tuhan di retreat hamba-hamba Tuhan ini. Tadinya saya sudah mau lari, saya sudah bawa pakaian semua. Saya sudah tidak mau balik, tapi waktu saya dengar khotbah Ibu Debbie, saya ditegur Tuhan, saya mau bayar harga Ibu sambil bercucuran air mata. Lalu saya digerakkan Tuhan. Ya, kamu lihat apa yang mereka butuhkan. Lalu saya tanya, apa yang kamu butuh? Mulai sekarang setiap bulan saya akan tabur untuk pelayanan kalian dan apa yang kamu butuh? Bu, gereja kami tanah, cuma pakai terpal. Ya udah, atur pembangunannya. Nanti kamu minta bahan-bahan ke toko bangunan, saya minta nomor rekening toko bangunannya. Apa yang kamu ambil saya bayar ke situ. Tiap diambil bahan dia foto. Dibangunlah gerejanya, sudah pasang keramik, pasang tembok, jadi saudara. Dia kirim video, Bu kami sudah ibadah Natal di tempat yang layak, sudah keramik begini. Ya walaupun memang di desa tapi udah ada keyboard, speaker, lumayan lah puji Tuhan. Yang ikut ibadah ada 100-an waktu Natalan. Tiba-tiba 2 bulan lalu dia kirim, Bu pastori kami roboh karena angin kencang. Dalam hati saya, ya suruh orang lain lagi lah, jangan saya terus. Saya kan sudah bangun gerejamu. Saya pura-pura tidak mau lihat. Ya, malah saya lihat. Saya baca totalnya hampir 60 juta sudah dihitung tukang kalau bangun pastori. Habisnya 60 juta. Makanya ini ibu-ibu yang suka beli tas 60 juta itu jadi satu pastori loh. Kau cuma bawa tas ini. Ya, itu satu pastori di kampung. Ya, bertobat ya. Kalau kau bisa beli tas 1, bangun pastori 1, amin. Karena ibu-ibu ini banyak gaya ini kadang-kadang ya, sok-sokan gaya tapi kau miskin di hadapan Tuhan. Saya ngomong begini karena saya melakukan. Saya bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kadang pendeta nggak berani ngomong karena dia juga nggak melakukan. Ya, lalu saya pura-pura nggak mau lihat. Itu WA. Saya dalam hati sudah saya bangunin gerejanya, sekarang mau minta dibangunin pastori lagi. Dan kita ini nggak ada donatur tetap loh saudara. Saudara pikir, oh ada Bu Debbie punya donatur dari Amerika yang kasih 1 M pret. Nggak ada. Dari Tuhan. Saya pura-pura nggak mau lihat. Tapi di hati ini berkecamuk. Satu saat saya ada transfer uang saudara ke salah satu ini untuk bayar suatu. Salah transfer 35 juta. Jadi nomor rekeningnya itu sama. Cuma beda angka di belakang. Yang 16, yang 11. Salah pencet ke transfer. Saya telepon Bank BCA. Mbak, saya salah transfer 35 juta bisa diblokir nggak? Maaf Bu, nggak bisa sekarang kami nggak bisa blokir. Ya kalau salah transfer gitu ibu berdoa saja. Karena bank juga nggak bisa apa-apa. Kalau orangnya mau kembaliin dibalikin. Kalau enggak. Waduh. Ya stres saya saudara. Nah itu Tuhan mulai bicara. Makanya kau jangan pura-pura tutup mata sama itu pastori. Kadang-kadang saudara, kalau mau hilang sekejap itu duit. Entah bagaimana hilang. Saya minta ampun, Tuhan ampuni saya Tuhan. Saya mau coba urus, saya bilang ke mbaknya, Mbak tolong urusin ya. Iya Bu, ibu kirim, panjang prosesnya. Saya telepon ke Halo BCA itu kan tunggu Halo BCA itu seperti tunggu jodoh ya. Ya, kalau telepon tuh lama sekali nanti sebentar ibu mohon menunggu, dengar lagu nanti putus. Saya sudah tunggu lama, akhirnya saya pergi menghadap ke bank, ya tempat rekening itu ada dia di bank ini terdaftarnya. Mereka juga enggak bisa bantu. Ya kami akan fasilitasi tapi tergantung orangnya Bu. Kalau orangnya kembalikan, ibu terima balik, kalau enggak. Akhirnya saya bernasar begini, Tuhan kalau uang itu balik, saya bangun itu pastori Tuhan, ampuni saya. Lama loh saudara, 1 bulan lebih prosesnya. Ya, akhirnya orang itu balikin. Ya saya bilang, oke Tuhan saya enggak mau ambil uang ini. Ya mengerikan ya kalau Tuhan ambil berkat kita itu saudara. Aduh sedetik aja cuma salah pencet 1 angka. Hilang sudah. Akhirnya balik saya WA dia. Oke. Jadi bagaimana? Mana fondasimu? Mana foto-foto anumu ini Bu? Ya udah kamu pergi ambil seperti biasa di toko bangunan. Ya ambil bahan-bahan. Jadi sekarang sudah lagi proses pembangunan saudara. Ya saudara ya dan ternyata saya plong akhirnya. Ya terlebih berkat memberi daripada menerima itu benar. Ya makanya saya tidak rela tuh beli tas mahal, beli apa mahal. Ya saya kalau pakai tas mahal tuh percayalah dikasih orang. Kasio. Semua kasio.
Ya, jadi saya bersyukur kemurahan Tuhan itu terjadi ya dalam hidup kita. Saudara, saya ini cuma perkara kecil ya tentang kemurahan Tuhan. Bagaimana ketika kita ini hidup belajar menabur. Saya tuh bilang sama suami, aku tuh pengen ya sekali-sekali gitu, pengen punya kalung berlian salib. Supaya saya khotbah tuh pakai kalung berlian salib tuh keren gitu. Tapi setiap kali lewat di toko berlian saya tanya, enggak jadi beli. Kenapa? Mahal. Bisa nggak saya beli? Bisa, saya bisa beli, bisa. Tapi di hati itu enggak tega. Karena jadi satu pastori itu. Ya, kalung berlian jadi 2 pastori. Tiba-tiba saya pelayanan di satu tempat. Habis pelayanan ada ibu-ibu masukin sesuatu ke tas saya. Bu, nih ya, saya digerakkan Tuhan beliin ibu kalung. Sampai di rumah saya buka ini, berlian asli. Nggak usah tanya harganya. 2 pastori. Tapi saya nggak beli. Ini loh contoh kemurahan Tuhan. Ya, kita nggak perlu beli sesuatu yang mahal waktu kita pengen. Tuhan tuh kasih loh. Saya nggak beli, tas saya nggak beli, semua saya nggak beli, Tuhan kasih. Ya, asal kita nih tahu bagaimana melakukan dengan kita. Saya nggak suruh saudara bangun pastori, enggak. Tapi kau jangan jadi orang yang pelit. Lihat kanan kirimu, belajar. Lihat orang di pinggir jalan susah, kau punya uang, berbagilah 100.000 di dompet, kasih dia 20.000, mungkin itu berguna untuk makan, amin. Karena kita nggak pernah tahu kan. Ya, ayo saudara, dikatakan oleh firman Tuhan, karena Bapamu itu adalah murah hati, makanya kamu juga harus murah hati. Terakhir Pengkhotbah 11 ayat yang pertama. Pengkhotbah 11 ayat yang pertama dikatakan, baca bersama, firman Tuhan berkata, lemparkanlah rotimu ke air. Pengkhotbah 11 ayat 1. Baca 1, 2, 3. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Artinya apa? Taburan yang engkau beri untuk orang lain, satu saat itu pasti akan berbalik kembali kepadamu. Ada banyak kemurahan Tuhan yang lain, ya, yang bentuknya mungkin tidak selalu uang, kesehatan, ya, kekuatan. Ya, anak-anakmu dalam pemeliharaan Tuhan. Mereka hidup dalam perlindungan Tuhan. Itu juga adalah bukti berkat Tuhan dalam hidup kita. Karena itu Bapak Ibu, jangan jadi orang yang pelit, ya. Jangan jadi orang yang tidak bermurah hati. Murah hati juga artinya apa? Kalau ada orang bikin salah, cepatlah memaafkan. Jangan hidup dalam kepahitan. Karena firman Tuhan berkata, kalau kau menabur kemurahan, engkau akan menuai kemurahan dan berkat-berkat yang dari Tuhan. Ya, saya undang para imam musik maju ke depan. Kita sama-sama nyanyikan lagu tadi, kemurahan-Mu itu lebih dari hidup. Karena kita sudah mengalami kemurahan Tuhan. Karena kita sudah mengalami kebaikan Tuhan. Ya, maka dari itu mari kita menjadi orang-orang yang murah hati di hadapan Tuhan. Mari kita menjadi orang-orang yang penuh kemurahan. Ya, apapun yang Tuhan mau kita lakukan. Kalau hari ini Tuhan mau engkau lepaskan pengampunan, mengampunilah. Kalau hari ini Tuhan mau engkau menabur sesuatu, mungkin itu uang terhadap orang yang membutuhkan, taburlah. Bangkit berdiri bersama saudara.
Mari bersyukur dan katakan, Tuhan, kemurahan yang Kau berikan dalam hidup kami itu lebih daripada hidup. Karena itu ajar kami menjadi orang-orang yang murah hati, sama seperti Bapa yang adalah murah hati. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami kurang bermurah hati atau bahkan kami pelit dalam hidup ini. Ampuni kami Tuhan, karena janji firman Tuhan berkata, siapa yang menabur berkat, dia akan menerima berkat. Apa yang kau tabur itu yang akan engkau tuai. Jadikan kami pribadi yang murah hati. Gerakkan setiap hati kami Tuhan, untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Beri kami kepekaan yang lebih lagi, supaya janji firman Tuhan itu tergenapi dalam hidup kami. Kami bukan mau main judi dengan Tuhan, menabur kebaikan supaya hidup kami diberkati. Tapi ini adalah janji firman Tuhan yang memang harus digenapi di hidup kami. Dan kami mau itu terjadi. Mungkin selama ini tidak terjadi karena kami tidak menjadi pelaku firman-Mu. Kami kurang dalam hal menabur kebaikan. Kami lebih mementingkan diri kami sendiri. Kami mencari kepentingan diri lebih daripada mencari kehendak Tuhan di hidup kami. Ajar kami buka mata, ada begitu banyak orang di sekeliling kami yang membutuhkan uluran tangan kami Tuhan. Biar kami menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Biar hari ini kami berkata cukup untuk diri kami. Dan kami mulai belajar melakukan yang menjadi kehendak Tuhan di hidup kami. Supaya kami mengalami janji firman Tuhan, hidup yang berkelimpahan. Sehingga hidup kami boleh dipercaya Tuhan menjadi bendahara sorga. Untuk menjadi penyalur-penyalur berkat Tuhan kepada orang-orang yang membutuhkan. Pakai kami menjadi saluran berkat-Mu Tuhan. Karena satu saat kami tahu saat kami mati, kami akan tinggalkan semuanya. Tidak ada satupun yang kami bawa. Kami datang telanjang, kami pulang juga tidak membawa apa-apa di hadapan Tuhan. Tapi yang harus kami bawa adalah segala perbuatan kemurahan hati. Seperti Bapa kami yang adalah murah hati itu. Terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami. Jadikan kami pelaku-pelaku firman. Supaya firman itu digenapi dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat kemurahan yang lebih dari hidup, keselamatan, pengorbanan Kristus yang sudah memberi segala-galanya di hidup kami. Sehingga kami boleh hidup untuk menikmati kelimpahan-Mu Tuhan. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus turun atas hidup kita mulai hari ini. Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Dan nama kita semua tercatat di dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua yang percaya diberkati, disertai Tuhan. Mari katakan bersama, amin, amin, amin. Kuat sebab Kau yang menjaga, ku kuat sebab Kau yang menopang, ku kuat sebab kuasa-Mu besar, ku kan tetap kuat selamanya. Ku kuat sebab Kau yang menjaga, ku kuat sebab Kau yang menopang, ku kuat sebab kuasa-Mu besar, ku kan tetap kuat selamanya, selamanya. Ku kan kuat selamanya. Ku kan kuat selamanya.